morning, students. Welcome to English class with me, Miss Susi Aprianti. How are you doing, everybody? Are you doing great? I hope all of you are fine, safe, and healthy. Well, student, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Okay, students, today we are going to study a new material from Kompetensi Dasar 3.3 and Kompetensi Dasar 4.3, which is about short functional text labels. Well, students, tentunya kalian ingin tahu kan, text label itu seperti apa sih? Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya. Kalau kalian pernah membeli makanan ringan atau makanan kecil, nah, kalian coba perhatikan bungkus bagian belakang. Di situ ada informasi detail mengenai produk tersebut. Contohnya dalam gambar. Di situ tertera informasi nilai gizi yang ada di dalamnya. Mengandung informasi secara detail, terdiri dari apa saja, kemudian kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut, kemudian untuk apa saja dan berapa jumlahnya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana ada dalam KD 3.3, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label dengan meminta dan memberikan informasi terkait obat, makanan, minuman yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan 4.3 yaitu menangkap informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya, khususnya dalam bentuk label. Well, students, in this chapter we will study about label. Label is one of short functional text. We will study about its generic structure and then its social function, and also where will we usually find this label. What do you know about label? And why do we need to read label before we buy a product? Apakah kalian tahu apakah itu label? Dan kenapa kok kita harus membaca label sebelum kita membeli sebuah produk? Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu label. What is label? Label is a small piece of paper or plastic which gives information about a product. Jadi, label adalah potongan kertas atau plastik yang kecil yang memberikan kita informasi tentang sebuah produk. Where can we find it? Di mana sih kita bisa menemukan label semacam itu? We can find this label in food package, drink package, and medicine package. Jadi, kita bisa menemukan label semacam ini di bungkus makanan, bungkus minuman, dan juga kotak atau kardus obat-obatan. Jadi, kalau misalnya kita membeli obat yang cair, di situ ada kotaknya. Nah, di situ ada label yang bisa kita baca. What does a label tell us about? Lalu apa saja sih informasi yang kita dapatkan dari sebuah label dalam suatu produk? Yang pertama, itu ada brand or name of the product. It is usually written in a big letter. Jadi, merek atau nama suatu barang itu biasanya ditulis dengan huruf besar semuanya. Biasanya ada di depan kemasan tersebut.
Yang kedua, description. Description, it is usually written under brand or name of the product. Jadi description itu biasanya ditulis di bawah nama atau merek dari produk tersebut dan berisi keterangan tentang apa sih produk itu. Selanjutnya ada content. Content adalah isi. Jadi di sini ada dua satuan yang kita bisa gunakan dalam label. Untuk produk makanan yang padat, kita bisa gunakan satuan gram. Sedangkan untuk yang bentuknya cairan, kita bisa gunakan satuan mililiter. Selanjutnya, ingredients. Ingredients adalah komposisi atau bahan-bahan apa saja yang ada di label tersebut. Selanjutnya, direction to use. Direction to use adalah cara penggunaannya atau instruksinya. Misalnya di obat-obatan, di situ ada cara mengkonsumsinya atau aturan pemakaiannya. Selanjutnya, direction to store. Direction to store itu maksudnya adalah cara penyimpanannya. Jadi misalnya kita membeli Yakult, di label tersebut ditulis we must store it in the refrigerator. Maksudnya kita harus menyimpan Yakult tersebut dalam lemari es. Dan yang terakhir adalah expiration date. Expiration date ini adalah tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Tapi tidak semua produk ada tanggal kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsa ini biasa ditemukan di bagian atas, kadang-kadang juga di bagian bawah, kadang di bagian depan atau di bagian belakang. Jadi tidak tentulah letaknya. Nah, sekarang, why do we need to read a label before we buy a product? Kenapa sih kita harus melihat atau membaca label sebelum kita membeli barang atau membeli sesuatu? Yang pertama, to get detailed information about the product, yaitu untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk apa dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Second, to choose which product is safe for us. Jadi yang kedua, tujuannya adalah untuk memilih produk mana yang aman untuk kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah to avoid negative effect of product. Jadi untuk menghindari efek-efek negatif dalam produk-produk tersebut. Oke, let's find 7 information that we discussed before. Mari kalian perhatikan bagian-bagian label dalam contoh berikut ini. Ibu pakai contoh di sini Indomie, bungkus Indomie. Coba perhatikan. Ini ada satu brand atau name of the product. Di sini tulisannya adalah Indomie dan name di sini atau merek ini ditulis dalam huruf besar. Kemudian di bawahnya ada description. Descriptionnya di sini menjelaskan apa sih Indomie itu. Kemudian bentuknya apa sih? Bentuknya yaitu mie instan. Kemudian di label bagian depan ada expiration date-nya. Di sini ditulis tanggal kadaluarsanya 20 Desember 2020. Kemudian di bagian bawah ada berat bersih atau yang kita biasa sebut neto. Dan yang terakhir adalah konten, isinya. Karena ini benda padat, maka satuan yang kita gunakan adalah gram. Kemudian di bagian belakang ada direction to use atau cara penyajiannya. Di sini ada tertulis berapa step. Ada rebus mie,
kemudian sementara rebus ada kegiatan-kegiatan yang lain, itu di bagian belakang. Dan selanjutnya ada ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan yang ada di dalam produk tersebut. Di sini ditulis komposisi. Komposisinya ada tepung terigu, ada minyak nabati, ada tepung tapioka, ada garam, kemudian pengatur keasaman, dan lain-lain. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan contoh yang lain. Contoh ini adalah bentuk label kosmetik. This is an example of cosmetic product. Kita lihat di situ ada namanya apa tidak? Coba kalian lihat, di situ ada kan namanya? Nama lipstiknya itu apa? Kemudian komposisi bahan-bahannya apa? Dan ada tanggal kadaluarsanya, expired date-nya juga ada di dalam kotak itu ada, tapi tidak terlihat jelas. Dan berikutnya ada contoh label sebuah obat, medicine. Di sini Ibu pakai obat batuk OBH kombi anak. Nah, ini untuk anak usia berapa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, kemudian komposisinya, dan lain-lain semua ada di situ. Silakan kalian lihat contohnya, kalian perhatikan baik-baik bagian-bagian dari label tersebut. Baik anak-anak, sudah jelas kan? Saya harap setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi, kalian semua sudah paham apa yang dimaksud dengan label. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan apa yang dimaksud dengan label. Label adalah informasi detail dari sebuah produk yang tertulis, yang dilampirkan atau ditempelkan di luar kemasan dengan maksud memberikan informasi menyeluruh tentang cara penggunaan atau informasi komposisi dari sebuah produk. Label pada produk makanan berfungsi memberikan informasi tentang kandungan nutrisi dan bahan-bahan atau material dalam produk tersebut. Label pada produk makanan memberikan informasi menyeluruh baik aturan pakai, kandungan gizi, tanggal kadaluarsa, larangan obat dengan tujuan obat tersebut dapat digunakan secara aman sebagaimana mestinya aturan obat tersebut. Label pada produk makanan memberikan informasi menyeluruh baik aturan pakai, kandungan gizi, dan juga tanggal kadaluarsa. Untuk obat-obatan, di situ disebutkan larangan obat maupun tujuan obat tersebut supaya obat tersebut dapat digunakan secara aman dan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan obat tersebut. Okay, students, I think that's all for today. I would like to say thanks for your attention. Keep your health and see you next meeting. Bye.